Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyanto. Saya di sini untuk MPLS ini saya dipegangi untuk materi kurikulum. Sebelum saya membahas masalah materi kurikulum, nantinya saya di kelas 7 saya mengajar bahasa Inggris. Oke, kita lanjut. Kalau kamu melihat Pak Yanto gawe udeng tapi gawe klambi bonek, menunjukkan bahwa saya masih mencintai budaya Indonesia dan saya masih warga Surabaya. Oke, kita masuk ke materi kurikulum. Di sini materi kurikulumnya adalah tahap pelaksanaan pembelajaran. Jadi materi kurikulum ini tahap pelaksanaan pembelajaran di tahun 2021-2022. Apa itu kurikulum? Kalau kalian belum paham, oke, marilah kita bahas satu persatu. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Apa tujuannya itu? 1. Tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan. Maksudnya khas daerah, khas sekolah. Yang kedua, tujuannya dengan kondisi dan potensi daerah. Melihat kondisi dan potensi daerah di mana kurikulum 2013 ini dilaksanakan. Yang ketiga, tujuan yaitu satuan pendidikan dan peserta didik. Satuan pendidikannya yaitu di SMP dan peserta didiknya sasarannya kelas 7, 8, dan 9. Jadi kesimpulannya, kurikulum yang kita pakai atau kurikulum SMP Kawung 1 tahun pembelajaran 2001-2022 menerapkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum 2013. Oke, karena kita untuk menerapkan kurikulum 2013 ada landasan yuridisnya, ada landasan hukumnya. Ada 1 sampai 4. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2018 tentang perubahan peraturan tahun Nomor 58 Tahun 2014 tadi tentang kurikulum 2013 SMP atau MTS. Tujuan dari pembentukan kurikulum 2013 yaitu mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotornya. Jadi diharapkan dengan adanya kurikulum 2013, sikap spiritual kita lebih tinggi, rasa sosial kita lebih besar, rasa ingin tahu kita jauh lebih besar untuk mencari, menerima, menyambung ke kreativitas kita. Dengan rasa ingin tahu yang besar, pasti kreativitas kita lebih besar atau lebih tinggi. Sehingga kita mampu kerjasama dengan kemampuan intelektual kita dan psikomotor kita. Di SMP, kompetensi inti untuk kelas 7 ada 2, kompetensi inti dan kompetensi tambahan. Kompetensi inti yaitu sikap spiritual. Deskripsinya yaitu diharapkan menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Baik kalian agama Islam atau Nasrani, kalian menghargai dan menghayati agama yang kalian anut. Sikap sosial,
menghargai dan menghayati perilaku. Kalian diharapkan jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan tanggung jawab. Dalam berinteraksi secara efektif dan pengembangan lingkungan baik di keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan umum sekitarnya. Lebih-lebih pada bangsa dan negara dan kawasan yang lebih besar. Apa itu jujur? Harapannya apa? Di kurikulum 2013 ini kalian belajar merdeka. Kalian dikasih kejujuran yang luar biasa. Kalian bisa lihat jawaban di Google, bisa minta jawaban di mana. Tapi harapannya apa? Dengan adanya kurikulum ini, tanaman kejujuran ada di diri kalian. Disiplin. Tanpa kalian masuk ke sekolah, harapannya apa? Kalian di rumah bisa mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan jam yang ada diterapkan di sekolah atau aturan sekolah. Santun, kalian bisa menjawab pertanyaan atau nanti bisa berbahasa lewat WA atau lewat website dengan santun, dengan bahasa kalian yang baik. Percaya diri. Harapannya apa? Ketika kita mengerjakan sesuatu tanpa ada pertolongan orang lain, kita mampu nggak percaya diri kita? Dengan tekanan waktu, mampu nggak? Harapannya di kurikulum 13 ini, kalian tumbuh percaya diri kalian. Yang terakhir, peduli dan tanggung jawab. Peduli akan tugas dan tanggung jawab akan beban yang diberikan kepada kalian. Di kurikulum 2013, di sini ada pengetahuan dan keterampilan. Jadi untuk pengetahuan, memahami dan menerapkan pengetahuan secara faktual, faktanya, konseptual, dengan konsep, prosedur, dengan aturan, dan kognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahu. Jadi kalian dituntut usaha ingin tahu kalian tentang ilmu pengetahuan. Bisa kalian lihat di Google, teknologi, bisa kalian lihat browsing, seni dan budaya, bisa kalian lihat contoh-contoh yang ada. Dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan yang terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Keterampilan. Dengan kurikulum 2013, di sini ada keterampilan yang menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif. Jadi ilmu yang kalian dapat, kalian nalar dulu, kalian olah, dan kalian sajikan secara kreatif. Apa itu kreatif? Dengan memanfaatkan waktu dan tempat yang seminim mungkin. Produktif, kalian diharapkan bisa menghasilkan karya. Kritis, kalian bisa menindaklanjuti dengan tindakan kalian secara kritis. Mandiri, mungkin kalian bisa mandiri sendiri. Kolaboratif dan komunikatif dengan orang lain. Dalam ranah konkret dan ranah abstraknya sesuai dengan pelajaran di sekolah dan sumber-sumber lain yang sama dalam sudut pandang materi. Artian materi ini materi untuk pembelajaran. Kita masuk ke struktur kurikulum 2013. Kalau di masa luring, di sini ada pendidikan agama. Beban untuk jamnya 3. PKN beban jamnya 3. Bahasa Indonesia 6. Matematika 5, IPA 5, IPS 4, bahasa Inggris 4. Di kelompok bawah yang kelompok B ada seni budaya, penjaskes, prakarya, dan bahasa Jawa. Bebannya ada 3 untuk seni budaya, penjaskes ada 3, prakarya ada 2, bahasa Jawa ada 2, total 40. Kalau ini dalam keadaan normal, kalian tatap muka, beban 40 jam ini harus masuk dalam 1 minggu. Tapi untuk di pembelajaran daring, mungkin ada pemangkasan waktu karena menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Kita lanjut, ada pengembangan diri, ada ekstrakurikuler, ada
BK, bimbingan konseling. Pengembangan diri, kalian lihat definisinya, pelayanan bantu untuk peserta didik baik individu maupun kelompok agar pengembangan secara optimal dalam hubungan pribadi, sosial, belajar, dan karir melalui proses pemahaman diri dan lingkungan untuk mencapai kesempurnaan. Di sini nanti ada pramuka, ada PTG. Kalian nanti dituntut untuk sholat duhur berjamaah, dituntut untuk sholat duha bagi yang muslim, ada untuk agama Kristen atau Katoliknya nanti ada pengembangan rohani untuk bagi anak-anak yang non muslim yang diajarkan oleh guru Kristennya atau guru Katoliknya. Kalian juga ada ekstrakurikuler baik yang wajib maupun yang pilihan. Diharapkan apa? Dengan ada ekstrakurikuler, kalian mempunyai sifat kepemimpinan, kerjasama, kreativitas kalian. Di sini juga ada bimbingan konseling. Harapannya apa? BK ini menjadi tempat curhat kalian. Harapannya apa? Ketika kalian curhat, kalian punya keluhan, kalian punya bimbingan secara horizontal. Kalian bisa curhat ke guru BK tentang kegiatan pembelajaran kalian, tentang kesulitan kalian. Dan tujuannya apa? Kalian punya mental dan kemampuan baik jasmani maupun rohani yang luar biasa. Dari saya cukup sekian. Mungkin ada kurang lebihnya saya minta maaf. Sekilas tentang kurikulum yang ada di SMP Kawung 1. Besar harapan kami nanti ketika ada kurikulum ini kalian bisa memahami apa itu kurikulum yang ada di SMP Kawung 1, dan mudah-mudahan dengan pemaparan saya yang sederhana ini karena nantinya untuk pembelajaran secara tatap muka sudah siap, dan untuk saat ini pembelajarannya kita masih daring dengan menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa 3M. M yang pertama, mencuci tangan di air yang mengalir dengan sabun. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Jadi tolong dengan kondisi yang luar biasa, dengan kondisi yang luar biasa seperti ini, harapan kami kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa nantinya di bulan Agustus mudah-mudahan kita bisa tatap muka dengan beban jam yang sudah saya terangkan tadi, 40 jam tatap muka per minggu harus bisa terpenuhi ya. Sekali lagi terima kasih, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berguna bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.